Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam komando ya. Salam komando. Salam komando. Haleluya. Saudara, kita bersyukur pagi ini kita kembali boleh ada di hadirat Tuhan. Dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan tadi. Saudara, pagi ini saya akan berbicara satu firman yang Tuhan kasih judul Operasi Iman Melahirkan Mujizat. Ya, operasi iman melahirkan mujizat. Nah, saudara, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita nggak mengalami terobosan mujizat Tuhan dalam hidup kita, kita rugi. Ya, karena itu sama seperti saudara, di depan kita ada makanan enak, tapi kita nggak bisa makan tuh, karena banyak kolesterol, banyak diabetes, ya. Jadi kita cuma nonton orang lain yang makan dan menikmati makanan yang enak itu. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bagaimana mengoperasikan iman itu dalam hidup kita, sehingga iman itu akan melahirkan mujizat-mujizat Tuhan yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kita harus tahu bagaimana menggerakkan iman kita, supaya dia bekerja untuk membawa satu terobosan pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun bahkan puluhan tahun jadi orang Kristen, apalagi sampai melayani Tuhan, dan hidup kita terus jatuh bangun, hidup kita terus terpuruk, hidup kita terus dirundung duka, diikat segala kesesakan, so kita rugi banget, saudara. Ya. Karena pagi ini saudara, Tuhan mau kita belajar bagaimana kita mengoperasikan iman kita, supaya iman kita itu merubah nasib hidup kita. Iman itu menghadirkan pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, sama seperti seorang nakoda kapal, saudara ya. Nakoda itu dia jadi seorang nakoda, dia pasti tahu bagaimana mengoperasikan kapal, katakan kapal pesiar itu, supaya kapal pesiarnya bisa berjalan, dan kapal pesiar itu bisa sampai ke pelabuhan yang menjadi tujuan. Nah ini saudara, nakoda dia mesti tahu. Kalau dia nggak tahu, bagaimana dia bisa bawa penumpang-penumpang yang ada di kapal itu, yang mungkin ribuan orang jumlahnya, untuk sampai, saudara, ke pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tujuan pelayaran daripada kapal pesiar itu. Seorang pilot, dia harus tahu bagaimana mengoperasikan satu pesawat sehingga pesawat itu bisa terbang dan pesawat itu bisa sampai ya ke negara ataupun kota yang menjadi tujuan. Bahkan saudara, seorang pilot itu harus bisa mengatasi manakala dalam perjalanan penerbangannya itu ada gangguan, ada masalah, ada trouble. Dia harus tahu bagaimana mengatasinya, supaya dia bisa membawa seluruh penumpang dan pesawat itu sampai di tujuan dengan selamat. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan yang hidup, yang beriman kepada firman yang hidup, kita harus tahu, saudara, bagaimana kita membangkitkan iman kita, kita menggerakkan iman kita, dan kita melihat bagaimana iman itu bekerja untuk melakukan hal-hal yang dahsyat, hal yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Nah saudara, kita lihat dulu yang pertama, saudara, di dalam kitab Matius pasal yang ke-13, saudara ya. Matius 13 ayat yang keberapa? Ayat yang ke-58. Matius 13 ayat 58, seseorang baca dengan suara keras. Matius 13 ayat 58.
Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara, ini perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Karena ketidakpercayaan mereka, dikatakan apa? Tidak banyak mujizat diadakan Yesus di situ, yaitu di Nazaret. Ya, tempat Yesus dibesarkan. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus aja nggak bisa bikin mujizat kepada orang-orang yang tidak percaya, yang nggak punya iman. Ya, jadi saudara, kalau kita belum menerima dan mengalami satu pertolongan berkat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, kita perlu ngoreksi. Yang kita perlu koreksi apa? Iman kita. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan dia nggak bisa bikin mujizat kalau orang nggak percaya. Makanya di tempat dia berasal, karena mereka melihat Yesus dari kaca manusia aja, dia anak Yusuf dan Maria, ya, apalagi mungkin bertetangga, sehingga dikatakan oleh Tuhan Yesus tidak banyak mujizat terjadi di situ. Jadi saudara, di sini kita belajar apa? Iman itu sesuatu hal yang penting. Kalau kita ingin melihat doa kita dijawab oleh Tuhan. Iman itu sesuatu hal yang penting yang kita harus miliki. Kalau kita ingin melihat masalah kita selesai. Iman itu sesuatu hal yang saudara harus miliki. Kalau saudara ingin hutang saudara lunas. Iman adalah sesuatu hal yang saudara harus miliki. Kalau saudara ingin perusahaan saudara omsetnya bertambah. Iman adalah satu hal yang saudara dan saya harus miliki kalau kita rindu nasib kita berubah. Ya. Karena yang merubah nasib kita salah satunya adalah diri kita sendiri, yaitu apa? Iman kita. Ya. Karena itu saudara, kita akan belajar. Saya lebih senang menyampaikan firman itu dengan bahasa sederhana, sehingga mbok-mbok yang nggak sekolah pun bisa ngerti. Sehingga bisa mempraktekkan dan dia boleh mengalami pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan. Jadi ingat ya, Tuhan Yesus aja nggak bisa bikin mujizat. Karena mereka nggak percaya. Nggak percaya kepada siapa? Kepada kemampuan Yesus. Nggak percaya kepada apa? Nggak percaya kepada firman yang Yesus sampaikan. Sehingga mereka tidak mengalami mujizat. Padahal itu adalah tempat di mana Yesus dibesarkan. Yaitu di Nazaret itu. Dan itu saudara, kita jangan sampai menjadi orang-orang yang seperti itu. Karena ketidakpercayaan kita, karena tidaknya adanya iman, sehingga kita rugi. Kita terus dirundung masalah, kita terus dijerat oleh utang, oleh kesesakan, tanpa kita tahu bagaimana kita harus keluar. Yang pertama kita akan lihat dulu tentang iman ya saudara. Kita buka saudara bagian yang terkenal. Kita akan lihat dulu dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 saudara ya. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3. Ya. Hal yang pertama kita belajar bahwa iman harus kita miliki untuk kita melihat mujizat. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Silakan siapa mau baca. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Ya. Di situ ditegaskan lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ini definisi pertama daripada iman.
Jadi kalau kita mau mengharapkan segala sesuatu, mengharapkan berkat, mengharapkan utang kita lunas, mengharapkan kita bisa punya rumah, ya, punya mobil dan segalanya, ternyata dibutuhkan iman. Kita harus punya iman supaya apa yang kita rindukan, kita cita-citakan, kita bisa peroleh. Tanpa ada iman tidak akan ada mujizat. Nasib kita nggak akan berubah gitu loh. Makanya dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang apa kita harapkan. Saudara berharap dapat apa? Dapat jodoh. Saudara berharap dapat apa? Omset perusahaan saudara meningkat. Saudara berharap apa? Sakit saudara sembuh. Ya harus punya iman. Iman itu dasarnya supaya saudara bisa mendapatkan kesembuhan. Sakit stroke saudara sembuh, kanker saudara sembuh. Banyak orang ngejar-ngejar minta didoakan pendeta A, B, C. Bukan salah, boleh. Ya. Tetapi saudara ada satu sisi yang kita harus tahu, yang jadi tanggung jawab kita harus punya iman. Kalau kita nggak punya iman saudara, biar kita minta doakan pendeta sakti, nggak bisa sembuh saudara. Hanya saudara keliling dari pendeta A, B, C minta doa, nggak sembuh-sembuh. Lalu saudara mulai bingung nih, ini Pak Hebron saya ada dosa apa? Apa yang belum beres di saya? Apakah Tuhan sudah ampuni dosa saya? Saya jujur kadang-kadang saya baca itu ketawa juga saudara ya. Ya, karena saya ini jadi tempat curhat. Saudara nggak ada yang salah. Tuhan sudah ampuni dosa kita. Apalagi kalau saudara sudah ikut konseling doa pemulihan. Semua kutuk sudah dihancurin. Ya, semua luka sudah disembuhkan. Semua luka pada memori sudah disembuhkan, ya. Dan juga semua roh-roh jahat yang mengikuti engkau sudah dilepaskan. Apalagi dilengkapi, disempurnakan lewat sidang ilahi. Nggak ada lagi dosa, saudara. Yang masalahnya apa? Yang masalahnya iman saudara ini loh. Saudara nggak punya iman. Sehingga saudara sampai sekarang ini saudara keadaannya masih tetap sakit. Padahal saudara sudah minta doakan pendeta A, B, C dan sebagainya. Ya. Nah ini saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau saudara mau sembuh, harus pakai iman, harus punya iman, saudara. Jangan beriman kepada pendetanya. Saudara punya iman, pendeta yang doakan punya iman, baru setrum tuh ketemu, mujizat terjadi. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu definisi pertama. Yang kedua dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah itu loh. Maksudnya apa? Kalau kita sudah punya iman, itu yang kita harapkan, yang kita minta, yang kita doakan, kesembuhan ke apa, itu pasti jadi sudah. Kamu sudah memiliki itu, kamu sudah terima itu. Ya. Mungkin ada sebagian pernah dengar, tapi tidak apa-apa saya cerita lagi. Saudara, waktu saya mau nikah dulu, saya ini sudah saya ini sudah pelayanan full. Tahun 90. Saya sudah full. Itu saya full timer di Lembaga Reform Injil Indonesia dengan pendeta Dr. Stephen Tom. Saudara, kita tentu ya, saya sebagai ya seorang anak muda lah, dan semua wajar lah ya, pasti kepingin kumpul duit ya, kepingin untuk menikah dan sebagainya, supaya pada waktunya kita bisa punya uang dan menikah. Yang masalahnya saudara, uangnya mau dikumpulin nggak ada yang kekumpul. Ya, sampai pada waktunya saudara,
Saya kan harus menikah. Udah pacaran dengan anak orang 7 tahun, masa nggak nikah-nikah? Ya, gitu ceritanya ya. Karena saya dengan istri saya ini pacaran lumayan singkat, 7 tahun cuma. Kenapa 7 tahun, saudara? Ya karena duitnya nggak ada. Mau nikah anak orang kan harus ada duitnya gitu loh. Tapi dikumpulin duitnya masalahnya nggak ada, saudara. Ya, saudara, sampai satu saat, ya, mau tidak mau saya harus putusin menikah apa enggak. Saya bilang ke Tuhan, saya tidak sepeka sekarang loh saudara ya, dalam mendengar suara Tuhan. Tuhan, saya mau nikah nih. Tuhan jawab dengan enteng saudara. Menikah aja. Saya bilang, Tuhan menikah, mana duitnya gitu loh. Ya. Saya tanya Tuhan, menikah aja mana duitnya? Tuhan jawabnya bukan, nanti saya sediakan. Kamu butuh berapa sih? Tuhan bilangnya begini, melangkah aja. Kita tanya duitnya, Tuhan bilang apa? Melangkah aja. Pada waktu dia ngomong melangkah aja, dia tiba-tiba kasih firman. Firman itu datang sebagai rema. Sampai sekarang saya nggak bisa lupa, saudara. Mazmur 20. Ya, coba kita lihatlah Mazmur 20. Mazmur pasal 20. Mazmur 20 saudara, ayat yang kedua dan ketiga. Silakan satu orang baca. Mazmur pasal 20 ayat yang kedua dan ketiga, demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Amin. Saudara, pada waktu saya dengar ini, ayat 3 khususnya, kiranya dikirimkan Tuhan bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokong Tuhan engkau dari Sion. Waduh. Itu langsung saudara iman saya muncul, saudara. Iman saya langsung timbul. Kiranya dikirimkan bantuan untuk kamu nikah dari tempat kudus. Kiranya kamu disokongnya duit dari Sion. Ya. Saudara, langsung saat itu saya punya iman. Ya. Langsung di situ saya punya iman. Baca dulu Roma 10 ayat 17. Silakan siapa mau baca. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari mana saudara? Dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Saya tadi dengar apa? Firman dari Tuhan. Saya diingatkan firman ini. Saya buka. Pada waktu saya baca, timbul iman. Saya langsung punya iman untuk menikah. Padahal waktu itu saudara saya nggak punya duit. Ya. Saat itu mau menikah itu sekitar tahun 95, menikah sederhana lah ya, tidak mewah-mewah. Tapi juga tidak malu-maluin. Itu sekitar 7 juta saudara. Sedangkan waktu itu saya cuma punya uang 140.000. Saya kadang-kadang kalau saksikan ini istri saya ngomelin, kamu ini cerita itu bikin malu aja. Tapi saudara, saya saksikan ini karena apa? Ini benar-benar nyata ya. Bagaimana iman itu bekerja. Bagaimana iman itu beroperasi. Iman itu ternyata dimulai pada waktu kita menjerit kepada Tuhan minta tolong. Dan Tuhan kasih firman. Yang jadi rema. Timbul iman.
Jadi pada waktu Tuhan kasih saya firman, saya muncul iman, saya memiliki iman untuk menikah, saya mulai melangkah, saudara. Karena Tuhan kan bilang, nikah aja. Kedua, melangkah aja. Nah ini saudara, Tuhan ini selalu maunya kita itu langkah iman. Saudara bayangkan ya, menikah butuh sekitar 7 juta, sedangkan saya cuma punya uang 140.000. Ya, dan saya tidak punya harapan, saudara, oh saya bisa pinjam duit ke si A, si B, si C, minta bantuan si A. Enggak ada. Benar-benar enggak ada. Ada orang, enggak apa-apa lah saya nikah aja, nanti saya bisa pinjam duit sama si ini, si ini. Enggak ada. Jadi apa yang saya buat dengan uang 140.000? Saya yang pertama pergi booking restoran hotel. Jadi gak tanggung-tanggung, saudara ya. Karena memang kita kepingin menikahnya kan di hotel gitu ya. Ya, kalau saudara di Surabaya itu ada dekat Pasar Atom ada hotel Samudra, saya nggak tahu masih ada nggak sekarang. Sudah. Nah, zaman itu saudara kalau kita mau nikah masih bisa kasih uang DP kan. Nanti selesai nikah baru bayar lunas. Kalau sekarang kan nggak boleh. Zaman itu masih bisa, saudara. Saya pergilah saudara ke hotel, ketemu sama ini, semua manajernya, singkatnya saya kasih DP. Berapa saya kasih? 100.000. Sedangkan waktu itu mesti bayar pokoknya restoran hotel itu sekitar bangsa hampir 3 juta lah. Udah selesai. Tinggal berapa saudara? 40.000 saya cari apa? Cari tempat sewa baju pengantin. Ya, baju pengantin sudah. Saya bawa Bu Eudia sudah. Tes nggak cocok sudah. Sewanya berapa? 750.000. Saya kasih uang muka berapa? 40.000. Sudah kelar. Sudah nggak ada lagi kan duitnya. Saudara, tapi justru disitulah kemudian berkat Tuhan mulai datang. Ada yang kirimin duit, ada yang kasih duit. Ada yang kasih duit. Dan memang pada waktu saya menikah, saudara, full rohani, full hadirat Tuhan juga. Ya. Sayang saudara nggak di video. Hadirat Tuhan begitu kuat. Dan saya minta Tuhan kirim 200 orang Tuhan, jangan lebih 1. Benar. Yang Tuhan kirim itu ajaibnya saudara. Orang yang datang di pernikahan kita 200 persis pas. WL-nya waktu itu Robert Louis. Saudara, saya punya pernikahan tuh meriah saudara. Ada penyanyi, ada penari. Semuanya saya kasih PK. Ya, hadirat Tuhan begitu kuat dan ada pendetanya yang berkhotbah, Ibu Deborah Tan pada waktu itu. Ya. Dan saya melihat semua yang hadir dilawat Tuhan, di jamaah Tuhan. Dan saya melihat itu dari mimik mereka pada waktu selesai, selamat, apa semua. Seperti itu. Karena memang saya pakai pernikahan saya untuk bisa memberitakan Injil. Nah itu yang terjadi. Nah itu saudara. Nah, di dalam firman yang kita baca bersama, itulah iman saudara. Terus saudara gimana dengan biaya pernikahan? Saudara, waktu kita nikah itu kan dikasih angpo. Ya, orang Tionghoa kan dikasih angpo sama dikasih mas-masan tuh ya. Ya, kasih kalung lah, kasih gelang lah, kasih cincin, yang begituan kan. Selesai nikah saya hitung tuh ampau. Cukup saudara buat bayar lunas semua tagihan. Ya, selesai sudah. Ya, semua lunas saudara ya. Restoran lah, baju pengantin lah, sewa mobil pengantin, semua bisa dilunasi saudara. Hasil dari angpau yang diterima pada waktu pernikahan. Bahkan masih ada bonus ya, perhiasan-perhiasan emas lah buat istri saya kan. Nah, seperti itu. Itulah iman saudara. Jadi iman ini selalu menuntut apa dari Tuhan? Kita melangkah. Kenapa kita melangkah? Karena kita sudah percaya, kita sudah terima. Itulah iman.
Kita kembali ke Ibrani 11 dikatakan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, pada waktu kita sudah punya iman, kita sebenarnya sudah memiliki bukti bahwa apa yang kita harapkan, kita minta itu kita sudah terima. Karena saya sudah punya iman, makanya saya melangkah aja, saudara. Kan nggak main-main loh, saudara, pergi booking hotel, ya restoran hotel. Itu kan, kalau nggak punya iman kan nggak mungkin saya lakukan itu kan. Dan saya tenang aja, sejahtera aja. Nggak ada kepanikan, nggak ada kebingungan. Seperti itu, saudara. Kemudian ayat 3. Karena iman kita mengerti, ayat 2, sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kita harus punya iman dulu, baru nanti kita punya kesaksian. Kita harus punya iman dulu, baru kita terima bukti. Jangan dibalik. Kita minta bukti dulu, baru kita mau percaya sama Tuhan, sama janji Tuhan. Ya, kalau kita nggak mengenal Tuhan, itu banyak orang dunia yang tidak kenal Tuhan akan seperti itu. Kasih bukti dulu, baru saya mau percaya Yesus. Tapi kita yang sudah jadi anak Tuhan tidak bisa, saudara. Kita dikatakan di sini oleh iman telah diberikan kesaksian. Kalau kita punya iman, kita akan terima mujizat-mujizat. Sehingga itu akan jadi kesaksian. Ya, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian. Kalau kita punya iman, maka kita akan menerima kesaksian-kesaksian. Kita akan menerima mujizat-mujizat itu. Karena iman kita mengerti, ayat 3, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang kita tidak dapat lihat. Jadi saudara, ternyata iman ini punya kuasa mencipta. Iman ini sanggup saudara membuat dari tidak ada menjadi ada. Ya. Karena di situ dikatakan sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya. Yang tidak dapat kita lihat itu apa? Iman. Nah, iman itu bisa mencipta sehingga yang tidak kelihatan bisa kelihatan, jadi kenyataan. Kalau kita punya iman, iman itu bisa mencipta, bisa mengadakan, sehingga kita yang sebelumnya mungkin sakit kanker, tiba-tiba kankernya hilang. Tiba-tiba kita sembuh. Iman itu yang tidak kelihatan itu bisa mengadakan, ya kita yang nggak punya uang, tiba-tiba kita mengalami terobosan, kita dapat mujizat keuangan. Kita dapat transfer uang seperti yang sudah disaksikan oleh beberapa saudara pada waktu-waktu yang lalu. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi. Nah itu loh. Dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itu apa? Iman kita. Jadi kalau hari ini, saat ini sudah punya iman, saudara sembuh. Ini kan tidak kelihatan. Nanti saudara akan lihat itu. Jadi kenyataan secara fisik saudara sembuh. Kalau saudara punya iman, sekarang ini, nanti saudara akan lihat utang saudara dilunasi. Oleh siapa? Tuhan yang lunasi, Tuhan yang bayar. Karena Tuhan Bapak kita. Kalau kita punya iman, tiba-tiba kita lihat akan ada terjadi apa? Terobosan. Usaha kita yang macet, tiba-tiba Tuhan buka jalan. Omset kita yang sepi, tiba-tiba mengalami peningkatan. Karena iman itu punya kuasa untuk mencipta. Membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang masih sekedar cita-cita, mimpi, angan-angan, bayangan jadi apa? Jadi kenyataan. Itulah iman. Karena itu firman katakan memang kita harus punya iman. Dan Yesus katakan karena ketidakpercayaan tidak banyak terjadi mujizat. Nah ini saudara. Nah karena itu saudara, di sini kita belajar apa?
Yang pertama ternyata kita belajar bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Kalau iman itu timbul dari pendengaran akan firman, itulah sebabnya mengapa sangat penting saudara dengar firman. Ya, di Menara Doa Segala Bangsa kita mengadakan jam 6 pagi, jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga pada waktu saudara dengar firman seperti sekarang ini saya sampaikan, apa yang terjadi? Saudara akan punya iman. Tapi apakah itu cukup? Tentu tidak cukup. Saudara sendiri harus baca firman setiap hari. Baca firman jangan di hati. Tapi baca firman dengan bersuara walaupun tidak terlalu keras, tapi saudara bisa dengar sendiri. Apa yang saudara baca. Dengan bersuara saudara dengar, telinga saudara dengar. Nah itu akan menimbulkan apa? Iman. Karena itu saya sangat menyarankan kepada saudara-saudara yang bergumul dengan sakit penyakit masalah. Hari-hari ini banyak bersekutu dengan saudara seiman seperti di Menara Doa Segala Bangsa ini. Karena ada firman yang bisa saudara dengar, yang bisa membangkitkan, menimbulkan iman. Di rumah secara pribadi saudara baca firman. Baca firman. Dengan bersuara supaya saudara dengar. Nah kita di Menara Doa Segala Bangsa itu akan mengadakan gerakan membaca Alkitab. Ya, kita singkat GEMA. Ya, supaya gerakan membaca Alkitab ini menggema. Ya. Nanti memang pasukan Sulu akan ngatur, tapi saya sudah bilang mungkin bisa diatur jam 12. Jadi bagi bapak saudara yang mungkin masih malas baca firman, nggak ada gairah, nggak ada semangat, saudara bisa gabung. Ya. Memang belum diputuskan jam berapa, tapi rencana mungkin kalau jadi ya, kalau ini dalam kehendak Tuhan yaitu jam 12 sampai jam 1 siang. Jadi saudara yang mau gabung, gabung. Nah acaranya apa? Acaranya baca Alkitab aja. Mungkin kita angkat satu pujian, kita berdoa langsung baca Alkitab. Ya, paling tidak 5 pasal. 3 pasal perjanjian lama, 2 pasal perjanjian baru. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya iman kita ini bertumbuh. Karena iman itu timbul karena pendengaran akan firman. Kita mau kita sebagai umat Tuhan tuh senang baca firman, senang dengar firman. Apalagi saudara zaman sekarang udah modern. Kalau saudara bilang, aduh mata saya kabur Pak Ebron, ya. Kalau lihat tulisan kecil tidak kelihatan, pakai kacamata pun susah. Sekarang itu ada Alkitab audible, sudah bisa dengar aja, nggak perlu capek baca. Nah, ini yang pertama saudara. Saudara harus dengar firman, supaya saudara punya iman saudara timbul. Nah, kedua saudara, kalau saudara punya masalah, saudara lihat apa janji Tuhan sehubungan dengan masalah saudara itu. Ya. Kalau saudara mengalami sakit, apa janji Tuhan sehubungan dengan penyakit? Janji Tuhan sehubungan dengan penyakit Tuhan akan sembuhkan. Adalah kehendak Tuhan kita sembuh. Jadi cari ayat-ayat firman yang sehubungan dengan janji Tuhan yang berhubungan dengan masalah kita. Apa kata Tuhan sehubungan dengan masalah kita? Nah, saya kasih contoh penyakit. Tuhan janji, Tuhan mau sembuhkan. Nah itu. Jadi begitu saudara baca firman, saudara dengar firman, dan sehubungan dengan masalah saudara, katakan sakit penyakit, saudara baca janji Tuhan mau sembuhkan. Nah, kalau saudara dapat rema, seperti saya katakan tadi, saya mau menikah, saya butuh duit, saya dapat rema dari Mazmur 20 ayat 3. Tuhan akan kirim bantuan, Tuhan akan sokong dari surga. Itu membuat apa? Dari rema itu menimbulkan iman. Saya punya iman. Jadi rema. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang saudara harus lakukan? Nah, ini yang saudara harus lakukan, ini penting sekali ya. Coba kita lihat dalam kitab Roma, saudara ya. Roma pasal 10.
Kita lihat dulu ayat yang ke-11, saudara. Roma 10 ayat 11. Silakan siapa mau baca. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Dahsyat sekali, saudara. Amin. Sehubungan dengan masalah kita ini, kalau kita percaya kepada Tuhan, bahwa Dia Tuhan pasti sembuhkan kita, bahwa Tuhan Yesus pasti tolong kita, itu Tuhan tidak akan permalukan kita. Haleluya. Artinya apa? Apa yang kita imani bahwa kita sembuh, itu pasti jadi, saudara. Amin. Karena Tuhan janji Dia nggak akan permalukan orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada janji Tuhan, Tuhan tidak akan permalukan, saudara. Dan saya sudah buktikan itu dalam hidup. Tuhan tidak bikin kita malu-malu. Bisa ini. Karena itu, saudara, selama saya pelayanan full timer sejak 11 Maret 96, di mana Tuhan Yesus datang menampakkan diri, panggil saya untuk full di ladang Tuhan sampai hari ini. Saya nggak pernah, saudara, ya, pinjam duit ke orang karena nggak ada uang. Nggak pernah. Nggak pernah. Ini Tuhan buktikan bahwa Tuhan tidak permalukan saya sebagai hambanya yang Dia panggil untuk sepenuhnya melayani di ladang Tuhan. Minta aja nggak, apalagi pinjam, nggak pernah. Karena ini janji Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan janji, Dia tidak akan permalukan. Kalau saudara sakit saat ini, saudara percaya Tuhan Yesus sembuhkan, janjinya ya dan amin, saudara disembuhkan, tidak akan dipermalukan. Saudara pasti sembuh. Pasti. Itu hanya soal waktu aja. Itu pasti terjadi. Nah, kita lihat ayat sebelumnya. Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, disitulah, saudara, kita mulai. Kalau tadi saya sudah katakan kita baca, kita dengar firman supaya timbul iman. Ya. Kemudian yang kedua, kita cari janji-janji Tuhan, firman yang berhubungan dengan masalah kita, supaya kita timbul iman. Kalau kita memiliki masalah dengan keuangan, lihat janji Tuhan sehubungan dengan ekonomi keuangan. Biasanya kan sering kita pada waktu misalnya katakan, waduh, saya dengar sekarang Pak Ebron Kobang, saya dapat rema tuh dari firman yang disampaikan. Mazmur 20 ayat 3. Ya silakan. Itu berarti rema buat saudara. Pegang itu. Kalau itu jadi rema, itu jadi iman buat saudara. Nah, sekarang nih kita sudah dengar firman. Betul kan? Kemudian kita sudah dapat firman nih, sehubungan dengan masalah kita dapat rema, Tuhan bicara nih. Berarti kita sudah ada apa? Sudah ada iman. Betul? Nah, sekarang bagaimana kita menggerakkan, mengoperasikan supaya iman ini nanti melahirkan mujizat? Disinilah firman ini mengajarkan kita. Ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan apa? Dengan hati orang percaya. Jadi saudara harus percaya betul dalam hati bahwa Tuhan janji sembuhkan, aku pasti sembuh. Karena saudara sudah dapat remanya. Saudara percaya sungguh dengan hati, saudara punya utang lunas. Saudara percaya dengan sepenuh hati, keluarga saudara dipulihkan. Saudara percaya dengan sepenuh hati, anak saudara dapat pekerjaan. Ini percaya dengan penuh hati. Tidak boleh ragu-ragu loh di sini. Amin. Matius 21 ayat 22. Silakan satu orang baca. Apa deh? Matius 21 ayat 22, satu orang baca dengan suara keras. Silakan.
Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, garis bawahi. Penuh kepercayaan, saudara. Penuh. Ini bicara hati. Hati kita penuh percaya. Tuhan janji apa? Kita terima nanti jawabannya. Makanya setan seringkali ngusik hati kita ini nih. Masa sih? Buktinya kamu belum sembuh. Kamu bilang kamu udah terima. Nah, masih sakit. Kamu bilang kamu sudah terima. Berkatnya mana? Duitnya nggak ada. Tuh rekeningmu nggak ada duit. Nggak ada yang transfer duit itu. Nah, kita hanya mulai goyah, saudara. Mulai ragu. Nah, ini yang kita mesti jaga. Terhadap panah api setan yang ingin melemahkan iman kita, bahkan meruntuhkan iman kita. Karena Tuhan katakan, kalau kita minta dengan penuh kepercayaan, ini bicara hati-hati betul-betul penuh percaya, nggak ada keraguan, kita pasti terima. Makanya dikatakan, ya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi kalau kita sudah punya iman di hati dan kita percaya penuh, nggak ada keraguan, ingat loh, kita sudah dibenarkan itu. Artinya apa? Apa yang kita minta itu kita pasti terima loh. Nah, Amin. ini cara bagaimana kita mengoperasikan iman, ya. Kedua dikatakan, dan dengan orang mengaku dan diselamatkan. Kita harus confess. Kita harus deklarasikan iman kita itu. Tuhan, aku percaya janji firman-Mu, aku sudah sembuh dari kanker. Tuhan, aku percaya janji firman-Mu, aku sudah sembuh dari sakit darah tinggi. Tuhan, aku percaya firman-Mu, aku sudah sembuh dari stroke. Tuhan, aku percaya janji firman-Mu, aku sudah sembuh dari sakit jantung. Perkataan. Tuhan, aku percaya hutangku lunas. Tuhan, aku percaya Engkau buka jalan bagiku. Kita perkatakan. Karena dalam Markus 11 ayat 24, tolong baca. Markus 11 24 ayat 24. Satu orang baca. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya. Jadi karena kita percaya kita sudah terima, saudara. Kita kan dikatakan, apa yang kamu minta doakan, percaya kamu sudah terima. Ya. Maka dikatakan akan diberikan kepadamu. Spotlight tidak usah dirubah-rubah, saudara, ya. Jadi apa yang kita minta percaya kita sudah terima, maka itu akan diberikan kepadamu. Nah, tadi kita sudah percaya dengan hati. Kita sudah percaya dengan hati bahwa apa? Bahwa kita sudah terima. Makanya karena kita percaya kita sudah terima, kita mulai disuruh apa? Memperkatakan. Inilah cara kita menggerakkan iman. Inilah cara kita mengoperasikan iman supaya iman itu menghadirkan, melahirkan mujizat. Saudara, saya pernah baca biografi daripada Pastor Yonggi Cho. Saudara, pada waktu itu, saudara, ini memang dia mempraktekkan iman yang ekstrim. Bukan saya katakan salah, cuma mungkin agak nyeleneh sedikit aja. Jadi begini, pada waktu zaman Jepang itu di Korea, ya itu memang kondisi Korea waktu itu miskin sekali loh. Sepeda itu barang mahal lah termasuk. Sepeda aja barang mahal. Nah, Yonggi Cho sebagai seorang hamba Tuhan yang miskin pada waktu itu masih miskin, dia kepingin punya sepeda. Kepingin punya sepeda, kepingin punya meja buat belajar, dia membaca Alkitab, persiapkan khotbah dan sebagainya. Dia minta kepada Tuhan dan dia pegang firman, ya, bahwa apa yang dia minta dia sudah terima. Markus 11:24. Percaya bahwa apa yang kamu minta itu
kamu sudah terima, maka itu diberikan kepadamu. Jadi dia terus berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan aku sepeda. Engkau sudah berikan meja yang aku butuhkan untuk aku belajar, untuk aku baca firman, untuk aku mempersiapkan khotbah. So, apa yang terjadi? Yang saya bilang nyelenehnya, dia bilang begini, saudara. Yang dia lakukan begini, dia pergi cari teman-temannya. Dan dia ngomong ke teman-temannya, saya sudah punya sepeda di rumah. Temannya kan kaget, masa sih? Karena ingat sepeda pada waktu itu barang mahal. Karena waktu itu masih miskin banget gitu Korea. Masa? Iya sudah punya. Saya punya meja ya belajar, meja kantor yang bagus sekali. Masa? Iya. Ya kita mau lihat dong. Teman-teman dia, kalau gitu saya kepin lihat dong. Oh gitu, mau? Ayo ikut ke rumah saya. Diajalah ke rumahnya. Begitu masuk rumah di ruang tamu, teman-temannya bilang, mana sepedanya, mana mejanya? Itu tuh. Loh, dah itu kosong. Ya kamu lihat pakai mata jasmani. Saya lihatnya pakai mata iman. Di situ ada sepeda yang disandar. Itu ada meja. Dia bilang, kamu gila ya? Nah ini yang saya bilang nyelenehnya dia. Ya, saya percaya di situ sudah ada sepeda. Sudah ada meja. Dia bilang, kamu udah gila ya? Ya, udah gila. Kamu bilang ada, panggil kita udah datang. Mau lihat sepedanya? Mana gak ada sepeda, kau bilang udah ada sepeda. Nah ini yang nyeleneh, saudara. Iman yang benar, cara prakteknya nyeleneh. Terlalu ekstrim, sampai orang bilang, kamu udah gila ya? Ya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Walaupun teman-temannya ngolok dia gitu, dia tetap gak berhenti. Dia terus deklarasi, Tuhan aku percaya, Engkau sudah berikan aku sepeda. Engkau sudah berikan aku meja untuk aku baca firman. Sudah apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian ada seorang misionaris, hamba Tuhan yang akan kembali ke negaranya. Ya, kembali ke negaranya, ingat waktu itu kembali ke Inggris. Ya. Dan ketemulah dia dengan Yonggi Cho. Ya, hamba Tuhan yang muda, yang miskin lah waktu itu. Dan hamba Tuhan ini, Tuhan bicara, kamu kasih sepedamu, meja, itu kasih ke dia. Jadi Yonggi Cho, sini. Ini ya, kamu ke rumah saya. Oke? Ke rumah. Nah, Tuhan suruh saya kasih ini sepeda, meja ini, kamu bawa pulang buat kamu, katanya. Aduh, dia senang banget, saudara ya. Apa yang dia perkatakan, dia deklarasikan jadi kenyataan. Ya, sudah ada sepeda, ada meja. Kemudian dia pergi panggil tuh teman-temannya ya. Bilang dia gila. Dia panggil, sini kalian datang. Udah nggak percaya. Ya, kamu yang lalu bilang ada sepeda, meja, buktinya nggak ada. Ini sungguhan ada. Kalian bisa lihat. Datanglah teman-temannya. Masa sih? Iya, datanglah. Mereka masuk, mereka, iya ya. Udah ada ya. Nah, saya bilang, itulah iman. Ya. Walaupun kita belum punya, kita memperkatakan, kita sudah terima, kita sudah miliki. Tuhan, haleluya. Itulah iman, saudara ya. Nah, jadi iman kita percaya penuh di hati, tidak ada keraguan. Dan Tuhan kata, apa saja doa yang kamu percaya, doakan dengan penuh kepercayaan, kamu terima. Markus 4, kamu sudah terima. Nah ini tidak boleh ragu di sini. Sesudah itu, cara kita mengoperasikan iman itu, sesudah itu apa? Kita mendeklarasikan, kita perkatakan. Ya, karena di sini prinsipnya dikatakan tadi, ya, bahwa dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi akan ada mujizat, akan ada pertolongan Tuhan. Deklarasikan. Perkatakan, jangan berkata di hati. Dikeluarin. Kenapa saudara? Karena itu nanti akan bawa mujizat dalam hidup kita. Ya. Itu akan bawa mujizat. Nah, yang jadi masalah di dalam kita orang Kristen ini yang saya mau bongkar nih. Ya. Jadi masalah, kenapa jadi masalah adalah kita berdoa, kita ngomong, saya sudah punya iman nih. Saya percaya saya sudah sembuh. Tapi habis itu kita pergi ke dokter, pergi cek. Ya, pergi cek ke dokter. Nah, itu masalahnya. Kita dengar dokter bilang begini, apalagi begitu diperiksa, di ronsen, kamu masih ada. Ini di sini ada daging, ini ada itu. Hanya kita punya iman, ini nih.
Ya. Terus gimana Pak Ebron? Nggak boleh cek ke dokter? Boleh. Kalau saudara sudah yakin sudah sembuh, baru saudara ke rumah sakit, ke dokter, diperiksa. Ya, kalau saudara merasa di dalam tubuh saudara sudah sehat, sudah segar, udah nggak ada sakit, saudara kan harus dibuktikan secara medis saudara sudah sembuh. Amin. Amin. Masalahnya saudara baru mengimani sekarang, badan masih nggak enak, saudara sudah pergi ke dokter lagi. Dokter ngomong gini-gini, jadi panik lagi, takut lagi, bingung lagi. Itu masalahnya. Saudara mungkin butuh uang ya. Ya, saudara tertekan, aduh ini kontrakan udah mau habis nih, saya nggak ada duit. Saudara tertekan sekali, susah. Dan doa Tuhan. Wah, saudara langsung dapat kelegaan, enak, rasanya tenang ya. Ya, rasanya beban lepas. Sudah, saudara sukacita, tenang-tenang. Tapi begitu satu hari lewat, tidak ada yang kasih duit, tidak ada berkat masuk besok, tiba-tiba sudah mulai khawatir lagi. Setan mulai bilang, mana duitnya? Katanya kamu bilang kamu udah terima, mana nih? Gak ada tuh, rekeningmu kosong, kamu cek tuh di ATM, gak ada duitnya, gak ada orang transfer. Hanya kita mulai khawatir lagi. Akhirnya apa? Iman kita mulai goyah lagi, lemah lagi. Ini menyebabkan apa? Terjadi delay lagi nih. Mujizat gak bisa terjadi. Ya. Nah, kita tidak hanya deklarasikan saudara, tetapi kita harus merasa, berpikir dan bertindak sesuai iman. Ini yang penting nih, kita sering jatuh di hal yang ketiga. Kalau deklarasi mah sudah hebat, apalagi MDSB tiap hari pagi malam deklarasi melulu. Ya, deklarasi terus, sudah jago deklarasi lah. Nah, yang masalah yang ketiga. Kita harus merasa, berpikir, bertindak sesuai iman. Jangan sampai ngomong kita iman, tapi kita masih khawatir. Sesudah doa kita khawatir lagi. Kita sama seperti membatalkan doa kita sebelumnya. Kita membatalkan iman kita. Ya. Kita ngomong kita percaya Tuhan Yesus sudah sembuhkan, tapi kita pergi ke dokter cari alternatif lain. Itu namanya nggak punya iman, saudara. Kalau saudara minta Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang operasi, saudara tidak akan ke dokter. Saudara tidak akan ke rumah sakit. Saudara cuma hanya berharap Tuhan yang sembuhkan aku. Itu iman. Kalau kita masih pikir second opinion, ya, jalan kedua, jalan alternatif, itu namanya nggak punya iman. Dalam keuangan pun sama, saudara. Ya. Saudara punya iman, Tuhan akan kirim berkat untuk saudara bayar cicilan rumah saudara. Saudara punya iman, Tuhan kirim berkat buat saudara untuk bayar cicilan mobil saudara. Saudara punya iman. Tapi saudara mulai mikir, kalau Tuhan tidak kirim, saya pinjam duit ke siapa ya? Siapa yang saya bisa utangi? Ya, ini udah deket nih, tinggal 1 minggu lagi nih, belum ada tanda-tanda kehadiran duit. Ya, master money-nya belum kelihatan nih. Ini kira-kira siapa ya saya bisa pinjamin? Nah, itu berarti kita nggak punya iman. Nggak ada iman itu. Kita menggugurkan iman kita sendiri. Kalau kita percaya Tuhan kirim keuangan untuk kita bayar rumah kita, Tuhan kirim keuangan untuk bayar lunasi hutang kita cuma berharap ke Tuhan aja. Kalau saudara tanya, Pak Hebron, kita kan punya deadline, Pak. Terus kalau kita nggak ada second opinion, terus gimana, Pak? Kalau tiba waktunya duit nggak datang, ya namanya kita nggak punya iman. Sudah, kalau sudah kita berpikir gitu. Ya. Kalau kita punya iman, kita akan mengimani terus sampai deadline. Apa katanya Tuhan lah istilahnya. Terserah dia mau jadi apa. Itu namanya iman. Ada satu orang hamba Tuhan, saudara ya. Dia nggak punya rumah. Dia mengimani Tuhan kasih dia rumah. Tuhan kasih dia rumah. Nah, dia masih kontrak. Dia ajak istrinya, anak-anak mendeklarasikan bahwa Tuhan sudah kasih mereka rumah. Tuhan kasih mereka rumah. Nah, waktu terus berjalan, deadline kontrak rumah kan mau selesai. Paham ya? Mau selesai. Otomatis dia kan mesti perpanjang. Dia deklarasi terus di jalan. Deklarasi terus jalan.
Ya, nggak datang. Sehingga dia katakan minta kebijakan daripada pemilik rumah, bisa nggak saya perpanjang kontrak rumah ini, tapi tolong ya, saya minta kebijakannya jangan 1 tahun, setengah tahun aja, 6 bulan, sampai 6 bulan. Itu ada pengusaha hubungi dia panggil, dia tanya ada apa Pak? Tuhan suruh saya belikan rumah buat kamu. Tapi rumah itu saya pinjami, cuma saya belikan kamu yang tempat. Mujizat terjadi, saudara. Ada satu hamba Tuhan lagi, ini ekstrim banget. Dia kena DBD, saudara, demam berdarah. Dia sudah tahu dia kena demam berdarah, tapi dia mengimani Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Sampai waktu dia buka baju, dia menghadap ke cermin, istrinya lihat, kaget. Pergi rumah sakit loh, gawat itu. Bahkan sudah mulai keluarin darah, saudara. Dari hidung mulai keluar darah, saudara. Itu gawat toh. Ya. Ininya pada bintik merah semua, terus darah mulai keluar dari hidung. Tapi dia tenang aja. Dia percaya, aku percaya Tuhan sembuhkan. Aku percaya Tuhan. Sembuhan juga. Tapi saya pikir ini benar-benar memang nekat benar. Tapi itulah saudara cara mengoperasikan iman. Kita harus percaya penuh di hati, kita harus deklarasikan. Tapi yang ketiga, kita harus bertindak, saudara. Bersikap merasakan sesuai iman. Jangan lagi khawatir. Jangan lagi mikir cari yang lain. Kalau kita cuma berharap Tuhan, saya hanya berharap berkat keuangan dari Tuhan. Aku tidak tahu Tuhan dari mana. Aku cuma percaya Tuhan yang kirim. Itu namanya iman. Tapi kalau sudah bilang, aku berharap kepada Tuhan, Tuhan yang kirim berkat keuangan buat saya. Dalam nama amin. Tapi mulai mikir, kira-kira saya bisa utang ke siapa ya? Kalau sampai Tuhan tidak kirim, saya pinjam ke siapa? Kenapa saudara tidak punya iman? Kalau punya iman, ya sudah, cuma Tuhan aja. Nah itu saudara ya. Jadi disinilah saudara kita belajar tentang iman ya. Bahwa iman yang pertama dia timbul karena pendengaran akan firman. Ya. Kemudian kita cari firman yang sehubungan dengan masalah kita sampai kita dapat rema atau dengar lewat khotbah atau apa. Ya, lewat ibadah seperti saudara dapat firman sebagai rema. Kemudian saudara pada waktu sudah ada iman, ya. Iman di hati ini benar-benar jangan ada keraguan. Kemudian kita mulai apa saudara? Kita mulai deklarasikan. Dan yang terakhir kita mulai merasa, berpikir, bertindak sesuai dengan iman. Maka saudara yakin pasti mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi itu jangan atur Tuhan, paham ya? Jangan atur Tuhan harus hari ini atau harus besok, jangan. Biarlah Tuhan sendiri atur waktu yang terbaik. Iman kita itu melahirkan mujizat kapan. Amin. Ya. Kita seringkali berpikir menurut pikiran kita. Aduh, kalau Tuhan tidak tolong sekarang, telat nih mau bayar. Nggak usah atur, pasrah aja. Ya, pasrah aja. Sampai deadline pun pasrah. Apa katanya iman? Ya. Karena sering saudara, kita harus akui bahwa semakin kita Tuhan mau dewasakan iman kita, itu pertolongan Tuhan tambah mepet, itu masalahnya. Tambah sport jantung. Dan saya bolak-balik ngalami itu, saudara. Saya butuh rumah, mau kontrak rumah, ya nggak ada uangnya. Tapi Tuhan suruh saya melangkahi, saya cari aja. Begitu saya udah dapat, ini Tuhan saya udah dapat nih rumah. Mana duitnya? Baru Tuhan kirim. Ya. Nah itu saudara. Jadi di sini saudara, saya sudah menjelaskan kepada saudara secara sederhana bagaimana kita melepaskan iman itu. Untuk iman itu boleh beroperasi, bekerja untuk mengadakan yang tidak ada jadi ada dalam hidup kita. Untuk membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Ya, Tuhan memberkati kita.